Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan bismillah. Alhamdulillah, senang sekali saya Yanda Abdul Malik, Kepala Sekolah SD Bis, hari ini bisa bertemu dengan kalian, bisa melihat senyum kalian dan bisa merasakan dengan ikhlas meskipun Yanda harus melihat kalian secara virtual. Insya Allah senyum ikhlas kalian, semangat kalian senantiasa akan membersamai kita, menjadi semangat kami para guru dalam rangka belajar di SDT Balikpapan Islamic School. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, dalam pertemuan yang perdana ini Yanda perlu kembali mengingatkan terkait bagaimana kunci kita sukses dalam belajar di SDT Balikpapan Islamic School. Siap kira-kira untuk sukses bersama guru? Insya Allah siap ya. Apa yang harus kita lakukan agar kemudian kita nanti bisa nyaman dalam belajar, bisa mengikuti kegiatan dengan baik? Tentu yang pertama kali harus kita siapkan adalah satu, perbaiki niat kita belajar karena Allah. Bagaimana? Apakah sudah siap semuanya? Niatnya karena Allah atau karena teman? Maka siapapun yang niatnya belum lurus karena Allah, karena bukan untuk mengabdi kepada Allah, silahkan dari sekarang mari kita perbaiki niatnya belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah siap, jika sudah niatnya benar, maka insya Allah kita lanjutkan kepada langkah yang berikutnya. Apa langkah yang berikutnya? Adalah disiplin dalam belajar. Sudah tahu lagunya disiplin? Nah, silahkan nanti dinyanyikan, dikumandangkan agar disiplin ini menjadi ciri khas belajar daripada siswa SDT Balikpapan Islamic School. Ya, ingat, disiplin itu adalah kunci kesuksesan belajar. Bagi anak-anak kita yang bermalas-malasan, maka tentu akan ditinggal. Tetapi bagi anak-anak kita yang bersungguh-sungguh, insya Allah mereka akan mendapatkan keberhasilan yang dicita-citakan. Ingat kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, dua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dilupakan oleh orang-orang untuk bersyukur. Yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah nikmat sempat. Nah, mumpung Allah berikan kesehatan kepada kita dan kesempatan kepada kita, maka nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Are you ready? Yes, I'm ready. Nah, insya Allah kalau kita sudah disiplin menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan langkah-langkah kita. Saking pentingnya disiplin ini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita sebuah surah. Masih ingat surah apa itu? Terkait waktu? Surah Al-Asr. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah, ini surah Allah ingatkan kepada kita bahwa wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kita semua ini rugi. Maka siapa yang tidak merugi? Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Inilah orang-orang yang tidak akan merugi, termasuk tadi yang menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Inilah
yang harus kita lakukan yang kedua, selain tadi memperbaiki niatnya, yang kedua disiplin dalam belajar, karena terutama dalam beberapa hal disiplin ini. Yang pertama adalah disiplin dalam beribadah. Tolong, kita tidak boleh hanya mengandalkan otak kita, tubuh kita, kesehatan kita, tidak hanya itu, tetapi kita mengandalkan kekuatan yang luar biasa, yang maha besar, yang super dahsyat, yaitu kekuatan Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah memperbaiki ibadah kita. Ini terkait disiplin. Yang pertama, disiplin dalam beribadah. Sholatnya harus tepat waktu, ya, dengan penuh kesadaran, jangan lagi disuruh-suruh, ya. Kemudian zakat infaknya juga harus benar-benar kita berusaha bagaimana setiap hari kalau bisa kita berinfak agar kemudian Allah Subhanahu wa taala membantu. Terutama tadi salatnya harus tepat waktu, disiplin, jangan telat-telat, ya. Kemudian yang kedua, berproses. Tahu berproses? Berproses itu adalah kita harus bersabar. Ketika kita sudah berusaha, teman-teman, maka kita harus bersabar untuk mendapatkan hasilnya. Yang penting kita sudah usaha dengan maksimal, maka nanti hasilnya Allah yang akan menentukan. Kita tinggal bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sekarang langsung harus ada sekarang, tetapi berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya anak-anak yang soleh. Ya Allah, jadikan saya anak-anak yang sukses, anak-anak yang pandai, dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada orang tua. Yang berikutnya, selain kita berproses, yang harus kita perhatikan adalah kita pandai memanage waktu secara produktif. Bagaimana caranya produktif itu? Dari waktu ke waktu harus benar-benar kita susun agenda kita. Mana yang prioritas, mana yang tidak, itu harus benar-benar kita perhatikan sehingga kita tahu mana yang harus kita kerjakan dengan segera. PR-PR jika memang harus ditunggu harus kita kerjakan. Jangan nunggu atau nunda-nunda waktunya. Jika kita siap sekarang, selesaikan sekarang. Jangan nunggu besok, ya. Karena kalau kita menunggu, bisa jadi besok kita punya kesibukan yang lain. Dan yang berikutnya, anak-anakku sekalian, yang harus kita lakukan adalah bergerak dengan cepat tanpa tergesa-gesa. Orang tergesa-gesa itu adalah temannya syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Orang yang tergesa-gesa itu adalah temannya syaitan. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian yang saya cintai, mari kita berusaha mengerjakannya dengan khusyuk, dengan tertib. Dari yang paling kecil kita kerjakan, yang paling mudah kita kerjakan, kemudian yang tersulit, sehingga kalau kita sudah memanage waktu kita dengan baik, tidak tergesa-gesa, dan kemudian kita disiplin menggunakannya waktu dengan baik, insya Allah saya yakin anak-anak akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang akan menjadi anak-anak yang super dahsyat, dan akan sukses dalam belajarnya selama di SD Teknis. Yang berikutnya, yang bunda anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, harus kita perhatikan juga adalah bagaimana kita meminta doa kepada orang tua kita dan kepada guru-guru kita serta kepada teman-teman kita. Meminta doa dan mendoakan saudara-saudara kita, insya Allah itu akan menjadi balasan kebaikan untuk kita. Inilah yang bisa Yanda sampaikan dalam kegiatan mentoring pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita pelajari, apa yang kita niatkan sebagai amaliyah ibadah yang bisa menuntun kita kepada kesuksesan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadallahu yakum jama'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.